Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8, kelas 1G, Prodi Manajemen, izin mempresentasikan tugas membuat struktur perusahaan. Dan izinkan kami pula memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dari saya sendiri, Rajendra Davom Farid, NIM 22060 169. Saya Kamila Lianisa, NIM 22060101178. Saya Lara Setiawati, NIM 22060101181. Baik, izinkan saya mempresentasikan. PTX adalah PT manufaktur yang bergerak di bidang jasa bordir, khususnya industri sepatu. Adapun visi misi PTX, visinya yaitu menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam bisnis sepatu ini. Misinya, yang pertama, memproduksi berbagai jenis model sepatu yang terkait dengan keinginan para konsumen dengan mutu, harga, dan kualitas yang berdaya saing tinggi melalui pengelolaan yang profesional demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, menjalin kemitraan kerjasama dengan pemasok dan penyalur yang saling menguntungkan. Yang ketiga, menjadi perusahaan sepatu yang terbaik. Baik, selanjutnya kita masuk ke struktur PTX. Baik, kita masuk ke struktur yang pertama, yaitu komisaris. Komisaris adalah organ perseorangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan atau khusus serta dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direktur. Komisaris memiliki tugas untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan menghindari semua bentuk benturan kepentingan pribadi. Selanjutnya ada direktur utama, yaitu direktur utama adalah jabatan di perusahaan yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan segala kebijakan perusahaan serta program tertentu yang berkaitan. Tugas direktur utama adalah seluruh kegiatan perusahaan yang mencangkup kesekretariatan, kepegawaian, serta administrasi keuangan pada seluruh divisi dalam perusahaan. Selanjutnya adalah manajer operasional. Manajer operasional adalah orang yang bertanggung jawab memimpin kegiatan produksi di pabrik atau di perusahaan. Tugasnya adalah merancang sekaligus mengimplementasikan pelaksanaan produksi, memimpin tim agar produktif bekerja, berperan sebagai mediator antara penjual, pembeli, dan marketing. Selanjutnya adalah manajer pemasaran. Seorang manajer pemasaran itu harus mampu memiliki ide-ide dan meningkatkan suatu transaksi di sebuah perusahaan. Tugasnya dari manajer operasional ini mampu meriset dan merancang strategi pemasaran yang mampu mencapai target yang diharapkan. Selanjutnya adalah manajer operasional. Manajer operasional ini bertugas meningkatkan performa bisnis dan merancang risiko yang dapat mengganggu kegiatan operasional. Tugasnya itu mengatur pelaksanaan sistem, prosedur terkait kegiatan produksi dan distribusi, meningkatkan SOP perusahaan, dan melakukan evaluasi rutin. Selanjutnya adalah manajer sumber daya manusia. Manajer SDM ini berperan dalam merancang, mengarahkan, mengkoordinasikan fungsi administrasi suatu organisasi. Mereka juga mengawasi, merekrutmen, mewawancarai, dan memperkerjakan karyawan baru. Selanjutnya adalah kepala divisi produksi. Selanjutnya kepala divisi produksi. Kepala divisi bagian produksi yaitu memiliki tanggung jawab dalam kegiatan produksi yang berlangsung secara lancar dan efisien dalam memenuhi target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
tugas dari Kepala Divisi Produksi sendiri yaitu mengawasi pekerjaan di bagian produksi, salah satunya di lantai pabrik seperti pemotongan, perakitan, dan pengeleman. Yang kedua yaitu mengkontribusi para bawahannya dan menetapkan pembagian tugas untuk bawahannya. Selanjutnya yaitu ada Kepala Divisi Operasional. Kepala Divisi Operasional bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas produksi dan distribusi unit operasional di setiap unit operasional dan juga berperan aktif dalam perencanaan dan koordinasi penyusunan anggaran revenue tiap unitnya secara teratur dan struktur. Selain itu juga dapat mengendalikan realisasi anggaran secara efisien dan efektif. Baik, selanjutnya itu ada Kepala Divisi Sales. Ia bertanggung jawab dalam memimpin dan mengarahkan tim sales sehingga dapat bekerja dengan baik. Selain itu juga pada akhirnya ia dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan. Bahkan ia juga bertanggung jawab terhadap pencapaian target penjualan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sehingga pekerjaan sales ini dapat dilakukan dengan menggunakan strategi tepat agar bisa berhasil. Selanjutnya itu ada HRD. HRD ini adalah satu posisi yang sentral dan juga memiliki tanggung jawab dalam sebuah perusahaan. Tugasnya itu sendiri, ia menerapkan kebijakan, peraturan, strategi perusahaan untuk karyawan, sehingga menjadi hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan. Demikian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.